Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang penafsiran dalam hukum pajak dengan beranggotakan yang pertama saya sendiri Widiana Ertalib, yang kedua Suci Sagita Makalalang, dan yang ketiga Jeffrey Abdullah. Jadi sebelum masuk ke penjelasan materi, inilah poin-poin yang kami jelaskan. Langsung saja, yang pertama penafsiran tata bahasa atau gramatika. Penafsiran tata bahasa adalah cara penafsiran berdasarkan bunyi kata-kata secara keseluruhan, dengan berpedoman pada arti kata-kata yang berhubungan satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang disusun oleh pembuat undang-undang. Arti perkataan itu semata-mata menurut tata bahasa atau kebiasaan, seperti arti dalam pemikiran sehari-hari. Pandangan para ahli hukum atas tafsiran gramatikal ini bervariasi. Sebagian ahli hukum mengatakan bahwa tafsiran gramatikal ini merupakan tafsiran yang paling utama. Artinya, jika kata-kata undang-undang sudah cukup jelas, maka hakim tidak boleh lagi menggunakan cara-cara penafsiran lainnya, sehingga menyimpang dari kata-kata undang-undang. Meskipun maksud dari pembuat undang-undang tidak sama dengan arti kata-kata tersebut. Kemudian yang kedua, penafsiran otentik. Penafsiran otentik ini penafsiran atas suatu ketentuan dalam undang-undang dengan melihat pada apa yang telah dijelaskan dalam undang-undang tersebut. Biasanya dalam suatu undang-undang terdapat suatu pasal mengenai ketentuan umum. Biasanya ada pada pasal 1 yang isinya menjelaskan arti atau maksud dari ketentuan yang telah diatur. Ketentuan umum demikian sering disebut dengan terminologi untuk menjelaskan hal-hal yang dianggap perlu. Terminologi inilah yang dimaksudkan dengan penafsiran otentik, sedangkan penjelasan dari suatu pasal yang dimuat dalam tambahan lembaran negara atau TLN bukan merupakan penafsiran otentik, akan tetapi hanya suatu penjelasan semata atas isi suatu pasal. Kemudian yang ketiga, penafsiran historis. Penafsiran historis ini penafsiran atas undang-undang dengan melihat pada sejarah dibuatnya suatu undang-undang. Untuk dapat memahami penafsiran historis yang demikian, tentu hanya dapat diketahui dari dokumen-dokumen rapat pada waktu dibuatnya undang-undang, seperti rapat para pembuat undang-undang, memori penjelasan umum, dan pasal per pasal, jawaban pemerintah kepada DPR, notulen sidang komisi, dan sebagainya. Dengan memahami dokumen-dokumen tersebut, maka akan diketahui asbabun nuzul dari suatu aturan perpajakan. Penafsiran menurut sejarah hukum juga dapat dilakukan dengan cara menyelidiki apakah suatu peraturan itu datang dari sistem hukum yang terdahulu. Itulah penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi berikutnya. 4. Penafsiran sistematik. Penafsiran sistematik adalah penafsiran dengan menghubungkan suatu pasal dengan pasal yang lain dalam satu undang-undang yang sama atau mengaitkannya dengan pasal-pasal undang-undang yang lain. Penafsiran ini memperhatikan peraturan lain yang terkait yang masih berhubungan hukum perpajakan yang terdiri dari undang-undang sampai dengan keputusan Dirjen Pajak sebenarnya merupakan satu kesatuan yang saling berhubung secara logis sehingga penafsirannya harus dikaitkan antara peraturan yang satu dengan lainnya. Yang kelima, penafsiran sosiologis. Penafsiran sosiologis adalah penafsiran atau suatu ketentuan dalam undang-undang yang disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat, seperti diketahui bahwa kehidupan suatu masyarakat selalu berkembang, sedangkan undang-undang yang bentuknya tertulis
tidak selalu mengikuti kehidupan masyarakat yang selalu lebih cepat perkembangannya. Contoh, syarat-syarat pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 dan ayat 3 KUP atau syarat banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 KUP yang tidak dapat dilakukan oleh wajib pajak yang buta huruf atau buta Latin, maka pegawai pajak yang mengenainya maupun sekretaris pengadilan pajak harus bertindak seolah-olah sebagai panitera yang menuliskan maksud dari wajib pajak dan membacakannya sebelum wajib pajak memberikan cap jarinya. Yang keenam, penafsiran perbandingan. Penafsiran perbandingan adalah penafsiran dengan membandingkan antara ketentuan hukum yang lama dan ketentuan hukum yang berlaku saat ini, atau ketentuan hukum nasional dan ketentuan hukum asing. Contoh, kebijaksanaan yang pernah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak pada akhir tahun 1980-an tentang penerimaan sumbangan dari wajib pajak apabila surat pemberitahuan wajib pajak menyatakan lebih bayar, sering disebut juga dengan istilah uang pembasuh-bati. Ketentuan ini tidak dikenal dengan sistem self-assessment. Baik, saya akan melanjutkan materi. Poin yang pertama, penafsiran doktrinir. Penafsiran doktrinir adalah penafsiran dengan cara mengambil pendapat dari para ahli, khususnya ahli-ahli perpajakan dalam buku karyanya. Penafsiran ini biasanya berupa pendapat para saksi ahli di dalam sidang peradilan pajak. Poin yang kedua, penafsiran analogis. Dalam pelaksanaan hukum ada kalanya terjadi suatu kekosongan atau kevakuman hukum. Kekosongan hukum ini dapat diisi oleh hakim dengan penafsiran analogis atau penafsiran atas suatu ketentuan dalam undang-undang dengan cara memberi kiasan pada kata-kata yang tercantum dalam undang-undang. Penafsiran ini sama dengan penafsiran ekstensif atau meluas, yang maksudnya memperluas suatu aturan sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak termasuk dalam suatu ketentuan menjadi termasuk dalam ketentuan yang ada berdasarkan analog yang dibuat. Penafsiran analogis ini tidak dipakai dalam undang-undang pajak karena dapat merugikan wajib pajak dan tidak adanya kepastian hukum terhadap peristiwa yang terjadi. Aturan umum yang tidak terus dalam undang-undang pajak yang merupakan aturan yang bersifat khusus menjadi berlaku padahal pasal 23A Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa pajak dan penguatan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara harus diatur undang-undang. 9. Penafsiran a contrario. Penafsiran a contrario adalah penafsiran atas suatu ketentuan dalam undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan perlawanan pengertian itu ditarik suatu kesimpulan bahwa soal yang dihadapi itu tidak diatur dalam pasal-pasal undang-undangnya, atau dengan kata lain soal yang dihadapi berada di luar ketentuan pasal suatu undang-undang. Contoh, pasal 4 ayat 3 huruf G Undang-Undang PPH menyatakan yang dikecualikan dari objek PPH adalah iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disetujui oleh Menteri Keuangan. Mengenai perlakuan perpajakan, iuran pensiun kepada dana pensiun yang sudah disahkan oleh Menteri Keuangan, tetapi tidak diatur mengenai perlakuan perpajakan iuran pensiun kepada dana pensiun yang belum disahkan Menteri Keuangan. Jika menggunakan penafsiran secara contrario, maka perlakuan perpajakan iuran pensiun kepada dana pensiun yang belum atau tidak disahkan oleh Menteri Keuangan adalah sama dengan perlakuan perpajakan atas resmi asuransi, yaitu merupakan objek PPH. Penafsiran a contrario di dalam bidang hukum pajak tidak diperbolehkan karena merugikan wajib pajak dan menimbulkan ketidakpastian dalam hukum. Itulah yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.